yang rela untuk turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba dan mati sampai mati di kayu salib, menebus setiap dosa kami, supaya kami memiliki hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Kiranya kami selalu mengingat ya Bapa, dan hal tersebut menjadi dorongan bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Memang kita ini harus selalu ingat ya saudara ya, manusia itu gak perlu lupa. Makanya Alkitab tuh ada buat kita supaya kita selalu baca, dan kita disuruh selalu baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tuh ingat. Kalau enggak kita lupa saudara ya, mudah sekali lupa manusia. Yang muda-muda setuju gak sama saya? Yang muda dipikir gak lupa kali ya, yang muda lebih ingatannya, memorinya lebih bagus kali ya, atau enggak? Gak ada yang ngomong, gak ada yang balas, gak ada yang jawab, jadi saya bingung. Oke, ya. Coba aku mau pasang satu gambar ini. Coba Ben, dipasang gambar tadi Ben. Siapkan Alkitab kita di 2 Petrus ya saudara ya, 2 Petrus. Minggu kemarin saya saya dengar ada kutipan seperti ini saudara ya. Nggak tahu saudara ada yang tahu nggak ini? Oh ternyata dari film saudara ya. Kutipan seperti ini, orang nggak akan pernah berubah karena rasa takut, tapi karena dicintai. Ada yang tahu ini kutipan dari mana saudara? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. SD bukan. Terus di bawahnya ada lagi tapi bahkan cinta pun. Oh Ervin tahu kali? Oh enggak. Oh Danu ya. Ini kayak di film ini ya, Sore ya? Iya betul, film Sore. Yeay. Nanti dapat 2. Oke, serius nih nggak ada yang tahu. Ripka tahu kan? Tahu. Ripka diem aja Ripka. Iya. Jadi orang nggak akan pernah berubah karena rasa takut, tapi karena dicintai. Ya ini kalau saudara belum nonton filmnya boleh nonton ya, bagus. Tapi bahkan cinta pun nggak selalu cukup, karena perubahan sejati itu nggak bisa dipaksa, harus datang dari diri sendiri. Nah, ya yang pertama ini yang menarik banget buat saya ya saudara ya. Orang nggak akan pernah berubah karena rasa takut, tapi karena dicintai. Ya. Pertama saya mikir waktu saya dengar kata-kata itu, pertama saya mikir, iya ya, oke, berarti aku harus lebih, misalnya aku mau seseorang yang saya sayang itu berubah misalnya ya, karena saya tahu dia itu melakukan salah gitu ya. Nanti kalau dia terus di dalam jalan yang salah, dia pasti gagal. Misalnya saya tahu dan saya mau dia berubah. Terus mulai saya ancam mungkin, atau larang ini larang itu, mungkin dia takut gitu ya. Tapi dia nggak berubah, berarti saya harus lebih mencintai orang itu. Saya mikir begitu ya, perenungan saya sendiri setelah menonton film ini gitu. Berarti saya harus lebih mencintai dia gitu ya. Ya benar sih, mencintai dia gitu ya. Cuman apalah saya gitu, seorang manusia yang seringkali nggak konsisten, yang masih banyak kekurangan gitu ya. Cinta saya kan nggak sempurna, bener nggak saudara? Meskipun ke anak gitu ya. Dan ya memang kita bisa sih mencintai seseorang gitu, nanti orang itu merespon dengan berubah gitu kan ya. Tapi gimana tetap kita manusia, kita terbatas saudara. Terus saya merenung lagi, ya ampun, aku sendiri tuh sebenarnya sudah dicintai loh. Dicintai itu dengan cinta yang sempurna, tanpa syarat, unconditional love gitu ya. Aku nih sebenarnya sudah dicintai. Karena aku sendiri, aku bisa berubah. Semakin saya berumur gitu ya saudara, semakin saya menyadari bahwa saya ini banyak sekali kekurangan gitu ya. Dan kadang-kadang tuh mau berubah itu susah banget. Apalagi sesuatu yang buat kita tuh enak gitu ya, udah enak, udah biasa gitu ya. Ini gak apa-apa lah ya,
Nah itu mau berubah tuh kayaknya susah banget. Terus seringkali kita tuh ini seringkali saya merasa bahwa aduh aku gagal lagi, aku harus aku bikin rencana lagi, aku harus gini supaya aku bisa berubah gitu kan. Terus tapi sampai akhirnya capek, kayaknya nggak bisa gitu ya, nggak bisa, kayaknya susah nih, aku baru bikin rencana ini itu udah capek sendiri gitu saudara ya, capek dulu. Nah kemudian tapi hal ini memberikan pencerahan kepada saya gitu, quote ini. Kita kan udah dicintai, cinta yang tanpa syarat dari Tuhan gitu ya. Tuhan sendiri mengasihi kita, memilih kita dengan memilih kita tuh ya dengan atas kedaulatannya, bukan karena ada kebaikan kita atau kelebihan kita, bukan gitu ya. Memilih kita gitu aja, dia ini gitu ya, udah ini kayak cap cip gitu nih, tapi enggak ya, dia nggak cap cip gitu ya saudara ya. Tapi ya seperti itulah, maksudnya seperti kayak undian gitu loh, ting, nama saya muncul gitu ya, saya dipilih Tuhan, ting, nama Hena muncul gitu ya. Nah jadi Tuhan tuh sudah memilih kita, dan dia begitu mengasihi, dia mengorbankan seluruhnya, mengorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib gitu ya. Kurang apa cinta yang seperti itu gitu loh. Jadi harusnya cinta itu bisa menjadi motivasi saya untuk berubah. Amin saudara. Jadi harusnya kita tuh berubah itu karena ya kita berubah itu motivasinya, dasarnya yang pertama karena kita selalu ingat cintanya Tuhan itu. Amin. Oleh karena itu kita perlu diingatkan terus saudara ya. Nah orang itu gampang lupa gitu ya. Saya bayangin mikir ya, firman kita sampai sekarang ini generasi udah keberapa gitu ya, generasi keberapa dari pertama misal Rasul Petrus yang hari ini kita akan baca firmannya, yaitu dari kitab 2 Petrus ya. Rasul Petrus tuh dia yang salah satu yang dipilih sebagai murid Yesus ya, 12 murid Yesus yang berjalan dekat dengan Yesus tuh Rasul Petrus. Nah dia menulis 2 kitab ini, 1 Petrus dan 2 Petrus gitu ya. Dia menulis 2 kitab ini. Dan dia yang berhadapan ketemu langsung dengan Yesus. Nah sampai sekarang kita masih bisa dapat firman itu, kita bisa baca di Alkitab kita gitu ya. Nah itu karena itu Alkitab tuh ada ya buat mengingatkan kita terus. Amin saudara. Jadi kalau Pastor Doni ngingatin untuk back to the Bible, selalu baca Alkitab, jangan enggak gitu ya. Nah itu terus merenungkan firman Tuhan itu sangat-sangat penting ya. Firman Tuhan kan dikatakan juga sebagai makanan rohani gitu ya. Kalau kita nggak makan, kan gimana kita mau hidup? Gimana rohani kita mau hidup? Gimana kita bisa ingat kasihnya terus gitu, supaya kita bisa hidup yang benar gitu. Jadi kita perlu selalu ingat gitu ya saudara ya, bahwa kita dicintai oleh Allah, segala Allah. Nah kemudian mari kita buka Alkitab kita di 2 Petrus 1 saudara. Tema bulan ini adalah living in godliness, hidup saleh gitu ya, hidup dalam kesalehan, living in godliness. 2 Petrus, kitab 2 Petrus ini backgroundnya adalah si Rasul Petrus ini Petrus ini dia menulisnya di akhir kehidupannya, sebelum dia dibunuh. Dia mati sebagai martir ya Petrus. Dan 2 Petrus ini surat terakhir dia, surat pertamanya 1 Petrus gitu ya. Dan tak lama sesudah dia selesai menulis ini dia mati. Dan kita bisa baca gitu ya di tulisannya bahwa dia tahu, dia merasa mendengar suara Tuhan bahwa sebentar lagi waktunya dia sudah selesai gitu ya. Jadi kita bisa katakan wasiat. Berarti ini suratnya sangat-sangat penting gitu ya saudara ya, karena dia tulis untuk kita di akhir hidupnya. Di 2 Petrus, kalau 1 Petrus, di situ Petrus menguatkan jemaat, menguatkan pembacanya dalam masa-masa yang sulit, masa-masa penganiayaan. Namun 2 Petrus
Menulisnya karena agar jemaat itu terus bertumbuh ya, dan ingat gitu ya mengenai kasih Tuhan, ingat mengenai siapa Dia gitu ya, dan supaya waspada terhadap guru-guru palsu dan ajaran-ajaran sesat gitu ya. Ini surat terakhir, jadi ini penting gitu. Ini farewell-nya, surat perpisahan lah ya Petrus dengan jemaat yang ada. Jadi cukup penting dia nulisnya juga, cukup urgent gitu ya, ada urgency gitu. Ini pesan untuk tetap bertumbuh. Nah, kalau surat kedua ini menekankan kewaspadaan juga terhadap guru-guru palsu, dorongan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus, dan pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Ancaman terbesar dari iman Kristen tuh kebanyakan bukan dari luar saudara ya, tapi dari dalam. 1 Yohanes 2 ayat 18-19 juga berkata, banyak antikristus telah datang. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dikatakan antikristus tuh nanti bahkan datangnya tuh dari dalam gereja sendiri gitu ya. Sebagian tuh mungkin nanti bakal muncul dari kalangan orang yang mengaku percaya, bahkan mungkin pemimpin gitu ya, tapi sesungguhnya itu dia menolak Kristus gitu. Nah, saat itu Petrus menulis hal itu, hati-hati terhadap guru-guru palsu, terhadap ajaran sesat gitu. Nah, sama ya, saat ini juga begitu ya saudara ya. Banyak serigala berbulu domba di dalam gereja gitu ya. Tidak beda dengan dulu gitu. Dan di mana ya dijelaskan oleh Petrus mengenai guru-guru palsu itu di pasal 2. Ben, boleh ke pasal 2, Ben? 2 Petrus 2. Di pasal 2 ini ditulis, nah di sini kita bisa lihat ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, kelakuan mereka seperti apa nih, kita bisa lihat ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka menyangkal penguasa yaitu Yesus ya, yang telah menebus mereka. Dan kemudian next, cara hidup mereka itu dikuasai hawa nafsu, ayat 2 ya. Nah, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Banyak orang akan menghujat jalan kebenaran Kristus gitu ya, karena mereka. Dan mereka serakah, di ayat 3 kita bisa melihat tuh mereka serakah, mencari untung dari kamu, dari jemaat dengan cerita-cerita isapan jempol. Nah, kemudian ayat 4, ayat 5, next, ayat 6 ke 7. Nah, mereka tidak mengenal hukum ya, ayat 7, dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, ayat 8. Nah, jadi mereka dikuasai oleh hawa nafsu, mereka tidak percaya kepada Kristus gitu ya. Di ayat 2 Petrus 3 juga. Nah, dikatakan ada yang pencemooh yang mengatakan, mana janji mengenai kedatangan Kristus? Kristus nggak datang kali, sampai sekarang aja belum datang. Nah, mereka mencemooh gitu kan. Nah, mereka menolak gitu, dan mereka menolak. Dan inilah yang hal-hal ini, guru-guru palsu inilah yang dihadapi oleh jemaat di saat itu. Itu jemaat di Asia kecil waktu itu ya. Nah, mereka tidak percaya Yesus akan datang kembali. Mereka hidup seenak-enaknya gitu ya. Maka dampaknya mereka hidup ya itu liar begitu, dengan seenak-enaknya. Nah, di sini kita perlu mengerti ya saudara, bahwa apa yang kita percayai mempengaruhi bagaimana kita hidup. Mereka percayanya seperti itu. Mereka tidak percaya Yesus akan datang kembali. Mereka oleh karena itu mereka mencemooh jemaat. Mereka hidup seenak-enaknya begitu ya. Jadi mereka percaya sesuatu yang salah, doktrin yang salah. Itu hasilnya hidupnya bebas, hidup liar, immoral, seperti yang ditulis di kitab Petrus tadi yang pasal 2 yang kita baca. Apa aja sih tadi itu? Supaya lebih tegas. Oke. Nah, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka ya, ayat 1, mereka dikuasai hawa nafsu, ayat 2, mereka mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol, ayat 10, mereka menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri sendiri, ayat 13, berfoya-foya pada siang hari,
mereka anggap sebagai kenikmatan. Kemudian ayat 14, mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Ayat 18, mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka. Nah, di situ kita lihat ya. Nah, ini bagaimana mereka itu nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat itu ya, saudara. Mereka tidak, kemudian di 2 Petrus 3:4 kan mereka tidak percaya Yesus akan datang kembali. Jadi mereka hidupnya seenak-enaknya. Apa yang kita percaya mempengaruhi bagaimana kita hidup. Kalau doktrin salah seperti mereka ini, mereka mempunyai ajaran yang salah ya, pandangan yang salah, maka mereka hidupnya bebas, hidup liar gitu. Oleh karena itu Petrus mengingatkan jemaat di sini hal yang benar, ajaran yang benar, doktrin yang benar. Doktrin yang benar menghasilkan hidup yang benar. Jadi doktrin teologi mereka yang salah itu membenarkan hawa nafsu mereka. Oh, aku nggak apa-apa gini gitu ya. Jadi membenarkan diri mereka yang salah gitu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya, saudara ya. Jadi di dalam sejarah kita mungkin pernah dengar ada banyak sekali teolog-teolog besar gitu yang akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, salah satunya contohnya dosa perzinahan. Dan akhirnya mereka malah membenarkan gitu. Kita tahu ya ada beberapa, mungkin kalau belum tahu nanti boleh di search gitu atau tanya Pastor Doni ya. Nah, di sini kita tujuan dari khususnya ayat 2 Petrus 1 ini adalah di pasal 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayo mari kita baca dulu aja supaya saudara nggak bingung dari tadi saya lompat-lompat ke ayat-ayatnya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 1. Oke. Kita baca dengan tegas ya saudara ya. Jangan pelan-pelan gantian ya nanti. Saudara yang di sebelah sini, sebelah kiri saya baca ayat 1. Saudara yang sebelah kanan saya baca ayat 2 dan seterusnya bergantian. Oke? Siap ya? 3, 2, 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera memenuhi kamu, orang yang mendalam anak Allah dan karena Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia Allah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam dan rohani dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dalam berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam mengenalmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan mencapai. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima.
kasih saudara ya. Jadi di sini maksudnya tujuannya Rasul Petrus adalah mengingatkan kita. Dia bilang, kamu udah tahu sih, sebenarnya kamu udah tahu gitu ya. Cuman aku bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Aku mau mengingatkan kamu sesuatu yang sangat-sangat penting, katanya Petrus gitu. Yaitu prinsip hidup Kristen yang sangat penting. Pertama, kita mulai ya dari ayat 1. Ayat 1, Ben. Di situ Petrus mulai dengan mengingatkan siapa kita. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dikatakan di sini Petrus mengingatkan kita, siapa kita? Kita ini ada orang-orang yang sudah menerima iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat Yesus Kristus. Amin, saudara. Kalau kita sudah menerima iman itu, amin. Ya, saudara belum pernah lihat Yesus tapi saudara percaya, itu luar biasa ya saudara ya. Itu iman hanya datang dari Tuhan. Amin, saudara. Iman yang diberikan Tuhan pada saat Dia memilih kita sehingga kita boleh percaya. Jadi pertama Petrus mengingatkan kita siapa kita gitu ya. Kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh iman. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima, memperoleh iman itu. Nah, Petrus mengingatkan kita. Nah, setelah itu kalau kita baca ke bawah, baru Petrus bilang lakukan ini gitu. Jadi yang penting adalah kita tahu, kita ingat siapa kita. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang memperoleh iman itu. Nah, kalau agama lain saudara ya, engkau harus lakukan ini A, B, C, D, E dulu, baru kamu menjadi apa gitu. Baru kamu menjadi orang saleh gitu ya. Baru kamu menjadi orang benar gitu ya. Tapi ini enggak. Kita memperoleh iman itu dulu. Kita dibenarkan dulu. Amin, saudara. Kita diselamatkan dulu. Kita dikuduskan dulu. Baru abis itu lakukanlah ini gitu. Ya saudara, jadi hal yang penting kita perlu ingat terus saudara. Dan itu menjadi dasar, menjadi dorongan bagi kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan siapa kita dalam Kristus? Kita adalah orang yang memperoleh iman. Nah, perolehan iman kita itu seperti tadi saya sudah sampaikan adalah karena kedaulatan Allah. Bukan karena ada kebaikan setitik pun dalam hidup kita. Tuhan yang kasih tanpa campur tangan siapapun, sepenuhnya oleh karena kasih karunia. Amin, saudara. Nah, anugerah ini terus dan memperoleh iman. Nah, kemudian di bawahnya ada kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Kristus. Ya. Nah, kita sudah terima ini semua saudara. Kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah itu kita sudah punya gitu ya saudara ya. Kita sudah dapat waktu kita dipilih oleh Tuhan. Nah, pengenalan ini adalah kata pengenalan di sini adalah kata yang sama yang dipakai waktu Maria berkata kepada malaikat. Kan malaikat bilang, "Hai Maria, kamu akan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan mengandung seorang anak dan dia akan dinamai Yesus," gitu kan. Terus Maria pertama yang dia katakan apa? Bagaimana mungkin? Karena aku belum pernah mengenal laki-laki gitu kan ya. Kau akan mengandung dan bagaimana mungkin aku gak pernah mengenal laki-laki gitu. Nah, waktu masih Maria bilang mengenal, itu kata aslinya sama dengan ini. Artinya suatu perkenalan yang intim gitu saudara ya. Jadi kita semua sudah terima saudara. Kita sudah memiliki relasi dengan Allah, tidak ada tabir lagi. Kita sudah memiliki oleh karena darah Kristus. Dan iman itu adalah anugerah pertama yang kita terima dari Allah. Nah, inilah saudara yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak percaya begitu ya. Itulah yang membedakan kita. Mungkin kita warna kulit sama, kita gak ada bedanya dengan mereka, kita sama-sama makan nasi gitu ya, suka gorengan gitu ya, sama semuanya, tidak ada perbedaan sama mereka orang-orang yang tidak
mendapatkan kasih karunia ini gitu ya. Tapi hal ini yang sangat membedakan kita. Amin saudara. Karena perolehan iman ini, jadi bedanya itu bumi dan langit antara orang-orang yang belum percaya dengan kita. Amin saudara. Yang lain semua fisik apa semua mungkin sama nih, ya memang beda-beda manusia ya. Cuman maksudnya ya sama-sama manusia lah ya gitu. Tapi kita punya iman, dia tidak, begitu saudara. Nah ini yang membedakan seperti langit dan bumi. Ini adalah anugerah saudara, hadiah pertama dari Tuhan yang kita punya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut bukan karunia aja, tapi precious gift. Dalam ayat ini di bahasa Inggrisnya ada kata precious, jadi sangat berharga. Dan ini kemudian yang kedua yang penting ya saudara ya, setelah pertama yang kita miliki, kita adalah orang-orang yang peroleh iman. Itu udah beda gitu ya sama orang yang tidak percaya. Kemudian kita memperoleh iman itu, ini yang penting, oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Hanya melalui oleh Yesus Kristus. Itu hal kedua yang penting, oleh Kristus. Nah, dengan itu ke bawah ayat 3, oleh Yesus Kristus itu ayat 3. Nah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Nah, melalui Yesus Kristus itu kita diberikan segala sesuatu yang berguna yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh. Gitu. Katakan. Nah, karena kita sudah mengenal Dia secara intim, makanya kita mendapatkan segala sesuatu ini ya saudara ya. Oleh karena itu kita mendapatkan segala sesuatu ini. Segala sesuatu ini apa? Ayat 4. Nah, kita mendapatkan apa? Melalui oleh Yesus Kristus ini kita mendapatkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Yaitu janji-janji yang berharga dan sangat besar. Nah, Petrus mau mengatakan di sini, kan bisa aja dikatakan janji-janji Allah gitu ya, yang ya dan amin. Enggak, ini Petrus berkata janji-janji Allah yang janji-janji yang berharga dan sangat besar. Artinya apa? Artinya ini sangat luar biasa janji-janji itu yang Dia janjikan kepada kita. Seluruh janji Tuhan di Alkitab ini. Dan Oke. Kata janji di sini, kata aslinya itu hanya dipakai 2 kali di Alkitab, di Perjanjian Baru ya saudara ya. Hanya dipakai, kata janji ada banyak gitu ya yang dipakai di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Namun di sini kata janjinya sama seperti yang di 2 Petrus 3 ayat 13 saya bacain. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, itulah janji-janji yang berharga itu ya saudara ya. Janji akan rumah kita nanti. Amin saudara. Rumah kekekalan kita nanti, yaitu saat kita bertemu muka dengan Kristus, ketika Kristus datang lagi, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, ini janji-janjinya yang berharga dan sangat besar. Ini berbicara mengenai hal itu, saudara. Nah, ini satu hal juga yang menarik ya, saya lihat dari film itu ya. Film yang saya nonton itu sore itu. Anyway, filmnya judulnya Sore Istri Masa Depan, kalau ada yang belum tahu. Nah, di situ dia setelah dia udah nggak bisa lihat istrinya gitu ya, bapak ini, istrinya kan ceritanya datang dari masa depan gitu ya ke masa lalu, supaya maksudnya istrinya tuh pengen ubah dia gitulah, supaya dia nggak cepat mati, karena ternyata di masa depan dia setelah menikah 5 tahun terus mati gitu. Nah, kemudian entah gimana istrinya itu bisa balik gitu ke masa lalu, dan ternyata istrinya nggak bisa merubah-rubah dia gitu. Dengan segala kekuatan dan ininya, si istri nggak bisa merubah dia tetap suka ngerokok, suka mabok gitu ya, minum dan lain-lain. Jadi emang jadi mungkin karena itu jadi nanti dia cepat mati gitu kan ya, karena kebiasaan itu mungkin. Kemudian dia setelah berkali-kali istrinya tuh bolak-balik balik ke masa lalu, dia nggak bisa berubah gitu kan ya. Tapi setelah akhir waktunya sudah habis, istrinya udah nggak bisa balik lagi gitu ya. Nah, di hatinya tuh ada rasa
rasa kerinduan gitu. Kayak ada satu rasa kerinduan yang entah kenapa, yang akhirnya rasa rindu itu rasa kayak apa ya, yang dia ada sesuatu yang dia rindukan itu apa, tapi dia nggak bisa ngomong karena dia nggak inget kan kejadian itu kan, kalau istrinya bolak-balik ke masa lalu. Kerinduan itu begitu besar sampai bisa drive dia untuk dia mengubah hidupnya gitu loh, dia merubah kebiasaan buruknya dan lain-lain. Kerinduan itu mampu untuk dia selesaiin segala konfliknya dia dengan orang, trauma masa lalunya bisa selesaikan. Akhirnya dia, kerinduan itu yang, ini saya lihat apa, itu yang menurut saya kalau kita yang kita miliki kerinduan itu kita punya, amin saudara. Kita rindukan akan masa depan kita itu nanti bersama dengan Kristus, amin. Kiranya tuh pengharapan akan langit yang baru dan bumi yang baru nanti saat kita bertatap muka dengan Kristus. Kiranya kerinduan itu begitu besar gitu loh, sampai mendrive kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan minta gitu. Amin saudara. Nah itu jadi saya melihatnya dari sisi ini ya. Jadi dari film itu gitu ya. Maksudnya kerinduan itu kalau saya refleksikan ke hidup saya, oh ya harusnya tuh kerinduan tuh akan bertemu Tuhan muka dengan muka itu begitu besar sampai kita bisa berubah hidup kita semakin baik lagi, mengalami semakin menyerupai Kristus, meninggalkan manusia lama lebih semangat lagi, memakai manusia baru lebih lagi setiap hari begitu. Dan hendaklah itu kerinduan itu yang menjadi dorongan kita, amin saudara. Dan jadi kemudian janji ini, janji yang besar dan tadi 1 Petrus berapa itu? Luar biasa itu ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, janji-janji yang berharga yang sangat besar ini berbicara juga mengenai kerajaan yang kekal gitu ya. Kerajaan Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya mirip ya saudara seperti tadi ya. Di ayat 10 ada ini. Di ayat 11, sorry. Nah, khususnya janji ini emang berbicara mengenai kerajaan kekal itu, saudara, yang bersama Kristus. Hanya ada 2 ya, kata aslinya hanya ada 2 kali dipakai di perjanjian baru. Nah, jadi janji yang begitu berharga supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi engkau sudah luput gitu ya, dikatakan gitu kan, dan luput sehingga kamu sudah diberikan itu semua. Janji-janji itu sudah ada padamu gitu. Sehingga kita bisa luput gitu ya dari hal itu. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, janji ini membuat kita untuk kita semangat menjadi serupa dengan Kristus. Janji ini yang sudah meluputkan kita dari kebinasaan dunia. Nah, hal ini adalah sesuatu yang berproses ya saudara ya. Kalau tadi itu sudah kita terima, iman sudah terima dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita sedang gitu ya, karena kita masih hidup di dunia ini dan kita hidup di dalam daging. Oleh karena itu selama kita hidup kita terus berproses. Amin saudara. Dan supaya kita terus semangat saudara ya untuk berproses gitu. Jadi kita sedang, nah supaya kamu boleh mengambil bagian. Nah ini adalah bagian yang sedang ya saudara ya, belum ya, kita sedang, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah sehingga kita boleh semangat ya saudara ya untuk terus meninggalkan manusia lama, memakai manusia yang baru. Nah sekarang, jadi kita sudah terima semua ini saudara ya, yang amazing ini, semua yang baik, janji-janji Tuhan kita sudah terima, kita sudah dibenarkan. Dikatakan waktu kita lahir baru, Tuhan memberikan kita hati yang baru, ya, yang lembut gitu ya. Sudah hati yang keras sudah berlalu gitu ya. Dan jadi sekarang karena itu semua, karena
karena dasarnya itu karena kita ingat kasihnya ya, karena kita ini sekarang ini justru karena itu kita harus kerja ya saudara ya, kerja gitu ya, kerja bukan kerja yang kalau kerja dunia ya memang kita harus kerja ya, kalau enggak kita jangan makan gitu ya saudara ya. Ini kerja gitu. Kerja apa? Kerjakan keselamatan kita. Amin saudara. Gimana sih caranya kerjakan keselamatan kita? Jadi kita percaya bahwa pada saat kita terima Kristus kita sudah dibenarkan. Amin saudara. Nih kita terima Yesus ya, dibenarkan. Nah kemudian nanti kita masuk ke kemuliaan kekal bersama dengan Allah. Nah di antaranya itu saudara ya, dari kita lahir baru sampai kita masuk ke kemuliaan kekal, di antara itu ada proses namanya sanctification. Bahasa Indonesianya apa Pastor Doni? Pengudusan. Ada proses pengudusan ya, ada proses sanctification di tengah-tengahnya. Dan proses itu tuh seumur hidup saudara ya. Jangan yang salah itu kalau kita udah jadi orang Kristen 10 tahun atau 20 tahun kita merasa oh aku udah benar, aku udah tahu semuanya. Nah begitu kita merasa kita udah benar, kita nggak mau berubah, begitu itu saat itulah kamu tuh sebenarnya lagi nggak benar gitu. Kamu belum benar berarti seperti itu. Jadi proses seumur hidup ya. Kalau kita taat akan kita jalan maju terus saudara ya. Tapi kalau kita nggak taat ya bisa jadi lambat seperti orang Israel tuh saudara, muter-muter di dalam gurun karena mereka nggak taat, mereka tegar tengkuk. Harusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu katanya nggak lama, nggak jauh, tapi mereka melewatkan 40 tahun saudara ya. Dan ya kita nggak bisa ngomongin bangsa Israel dah, kita lihat diri kita sendiri aja. Atau kita nggak bisa ngomongin orang, ini orang kok bebal nggak, ini diri kita dulu ya saudara ya. Nah jadi justru hal tadi kita udah memiliki iman, memperoleh pemilihan Tuhan, itu harusnya menjadi dorongan buat kita. Nah, jadi kalau pada saat yang awal tuh Tuhan yang memulai gitu ya, Tuhan yang memulai gitu ya, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memberikan imannya pada kita, itu semua karyanya Tuhan sendiri. Nah, tapi dalam sanctification, dalam proses pengudusan ini kita harus ada kerjasama kita, saudara. Kita nggak bisa ya sudah Tuhan gitu. Kan Engkau berkuasa mengubah orang gitu kan. Ubah aku dong gitu. Nggak bisa saudara ya. Harus ada kerjasama. Kita harus kerja saudara ya. Justru karena Allah sudah mengerjakan dalam kita, maka sekarang kita harus kerja. Nah, kemudian nah itu ayat 5 ya, justru itu. Nah, justru karena itu, karena kamu sudah menerima iman itu, karena kamu sudah dibenarkan, karena kamu sudah dipilih, ayat 5 Bet. Justru karena itu kamu harus kerja. Apa itu? Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Di sini kita disuruh kerja saudara ya. Kita itu bagian kita saudara. Dimulai dengan iman. Dan pada akhirnya ayat 8 di ayat 7 diakhiri dengan kasih. Kasih adalah kebajikan yang ini ya, yang terbesar gitu ya. Kasih adalah yang terbesar. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, semua kebajikan itu, semua pekerjaan itu, apa tadi yang nambahkan dari iman, tambahkan kebajikan, tambahkan ketekunan. Kalau semua ini berlimpah-limpah di ayat 8, ya artinya nggak otomatis ya saudara ayat 8 ini. Tapi kalau semuanya itu berlimpah-limpah, kalau kita kerja ya saudara, yang tadi itu ayat 5 sampai ayat 7, kalau kita kerja, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mau ya saudara ya, ikut Yesus,
berhasil, mau ya saudara ya, semakin baik dalam hidup kita, semakin berkemenangan, semakin jadi berkat buat orang lain, semakin jadi saksi, semakin memuliakan Tuhan, hidup kita mau ya saudara ya. Pasti, saya yakin kita semua mau. Dan apabila kita kerja saudara, yang tadi ayat 5-7 itu, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Ada janji Tuhan di situ saudara ya, bahwa kamu akan, kalau kita akan dibuatnya jadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus. Atau bisa dengan kata lain kita bisa ambil, imanmu tidak akan sia-sia. Kan kita udah pernah dengar ya, iman tanpa perbuatan itu apa saudara? Mati ya. Nah, iman tanpa perbuatan itu mati, di Yakobus dikatakan gitu. Nah, kalau semua ini, kalau kamu kerja, maka semua ini ya, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus. Inilah janjimu. Kalau kita kerja, Tuhan buat kita berhasil. Amin saudara. Ini harus jadi kekuatan buat kita. Jadi jangan, aduh capek Tuhan ikut engkau, berat ya, kayaknya aku gak bisa, aku gagal terus. Jangan saudara ya, tetap semangat ikutin firman Tuhan. Kita tambahkan ayat 5, coba kan, ayat 5 tadi, menambahkan kepada imanmu kebajikan, terus tambahkan lagi pengetahuan, tambahkan lagi penguasaan diri, tambahkan lagi ketekunan, next, tambahkan lagi kesalehan, dan tambahkanlah kasih lagi. Nah, Tuhan janji, dia kalau kita kerja, dia pasti akan buat kita berhasil. Iman kita tidak akan sia-sia. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunaninya agak beda ya. Mereka pakai kamu tidak akan, dikatakan di situ ayat 8, coba. Ayat 8 kan di sini dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil gitu kan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya dan bahasa aslinya, kamu akan dibuatnya tidak malas dan kamu akan dibuat tidak gagal gitu ya. Jadi negatif gitu. Negatif kalau dalam bahasa Inggris, kamu akan dibuatnya tidak malas dan tidak gagal dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus atau dalam imanmu. Atau kamu akan dicegah untuk tidak giat, untuk jadi tidak giat, kamu akan dicegah untuk menjadi tidak giat. Dan kamu akan dicegah untuk menjadi tidak berhasil. Gitu dalam bahasa Inggrisnya saudara ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan, kamu akan dibuatnya jadi giat. Nah, padahal bahasa asli kamu akan dicegahnya menjadi tidak giat. Dan kamu akan dicegah supaya tidak berhasil gitu. Bahasa Inggrisnya begitu. Nah, waktu kita mengerjakan semua ini, ya saudara, waktu kita kerja, waktu kita tambahkan, kita kerjakan keselamatan kita ya, berusaha untuk hidup saleh dan lain-lain. Waktu kita mengerjakan semua ini ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat kita sukses. Amin saudara. Sukses bisa berbuah dalam mengerjakannya. Nah, kalau enggak, ya enggak mungkin gitu ya. Kalau kita enggak kerja. Kalau kita kerjakan, Tuhan berkatin. Engkau akan berhasil. Engkau akan dicegah supaya tidak berhasil. Engkau akan dicegah supaya tidak berhasil. Tidak berhasil, ya. Ya, dicegah supaya tidak berhasil. Nah, ini penghiburan kita, saudara ya. Jadi jangan belum nyoba, belum kerja, udah patah semangat dulu. Dan ingat selalu, dasarnya kita kerja karena Allah sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Waktu kita berjuang untuk hidup kudus, nah ini, berjuang untuk hidup kudus, Tuhan akan berkatin. Amin saudara. Nah, waktu kita berjuang untuk hidup kudus, tadi saya sempat ada kata-kata mematikan manusia lama, menghidupkan manusia baru. Itu dua-duanya adalah kerja ya saudara ya. Gak bisa kita itu cuman kerjanya, misal kita mau berjuang untuk hidup kudus nih. Kita berjuang untuk hidup kita menghidupkan manusia baru terus. Kan kita udah manusia baru ya. Tapi manusia lamanya gak mau dimatiin, gak bisa gitu ya saudara ya. Jadi itu adalah ada ilustrasi seperti ini saudara. Itu adalah sesuatu yang
kerja kan istilahnya mengerjakan sesuatu ya. Kalau kita mau hidup kudus, kita mau satu kaki jalan nih, menghidupkan manusia baru. Menghidupkan manusia baru, jalannya susah ya saudara ya. Jadi kita harus menghidupkan manusia baru, mematikan manusia lama, menghidupkan manusia baru. Mematikan manusia lama, menghidupkan manusia baru. Gitu ya saudara. Jadi dua-duanya itu adalah kerja. Mematikan manusia lama juga perlu gitu ya. Kita mau berusaha ini gagal terus nanti kalau kita nggak mau matiin manusia lamanya dulu gitu. Nah, tapi kalau kita tidak memiliki semua itu ya saudara, kalau kita tidak ada kerjanya ya saudara, kita tidak ada kerjanya ya, bukan memiliki iman ya, imannya tetap ada, tapi kita tidak kerja. Yang ayat 9 kita bisa lihat, barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia menjadi lupa. Ini menjadi buta dan picik karena lupa, gitu ya. Karena lupa. Ya. Dia lupa gitu bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Nah, kita jadi take it for granted ya saudara ya. Take it for granted tuh emang itu buat kita lah, udahlah gampang. Maksudnya take it for granted tuh gimana ya terjemahinnya, memanfaatkan gitu ya. Iman yang begitu berharga dan janji yang begitu indah dari Tuhan itu kita lupa, terus akhirnya jadi kurang ajar gitu kepada Tuhan kita yang begitu baik. Kemudian ayat 11, ayat 10, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh kerja ya saudara ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah di sini kata tersandung di sini artinya adalah tersandung selamanya, supaya kita jangan sampai ya benar-benar ya menghujat Tuhan atau tidak percaya lagi sama Yesus gitu ya, seperti yang guru-guru palsu itu tadi gitu ya. Kata yang sama dengan di Yudas 24 gitu. Artinya kehilangan keselamatan gitu ya, tersandung, fall from grace gitu. Jadi kalau engkau kerja, engkau melakukan ini, engkau akan diberkati. Artinya engkau atau kita ya tidak akan jatuh, tidak akan kehilangan keselamatanmu kalau kita melakukan hal itu, kalau kita kerja. Dan hadiahnya saudara, rewardnya ada di ayat 11. Rewardnya ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan itulah ya, jadi hadiah kita ada rumah kita nanti di surga gitu. Kapan? Waktu Yesus datang kembali. Petrus, kemudian jadi itulah reward kita, hadiah kita gitu ya. Oleh karena itu saudara, mari kita mau sama-sama boleh dikuatkan melalui perikop ini dari Petrus gitu ya. Mengingat siapa kita. Tuhan sudah mengerjakan dalam diri kita, amin. Tuhan sudah memberikan iman kepada dalam kita, janji-janji yang besar dia sudah mengerjakan. Makanya sekarang kita bisa kerja, amin saudara. Kita bisa bergerak, mengerjakan keselamatan kita. Dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kerjaan kita. Amin saudara. Tuhan akan memberkati apa yang kita usahakan, kita lakukan untuk bisa semakin menyerupai Dia. Dan saat kita kerja, kita yakin Kristus akan memberkati kita. Inilah inti, prinsip dari kehidupan Kristen saudara. Karena Kristus sudah mengerjakan, sekarang aku bisa kerja. Tuhan akan memberkati kerjaanku. Kiranya ini bisa mengingatkan kita, menguatkan kita saudara ya. Sehingga kalau ada dari kita yang mungkin frustrasi atau belum mungkin ya, atau belum nyoba, kita frustrasi, aku gini aduh capek. Bayangin aku harus berbuat baik, aku masih salah ini, aku harus perbaiki, itu udah capek duluan. Terus
terus habis itu aduh susah ya. Enggak ya saudara ya. Kalau saudara merasa begitu, berarti mungkin saudara belum benar-benar mengerti kasihnya Yesus gitu bagi saudara gitu. Ya. Ingat kasihnya gitu. Kristus kita adalah orang-orang yang sudah memperoleh iman. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Kristus. Amin saudara. Oleh karena itulah jadi penggerak kita untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita, untuk bisa hidup saleh, untuk hidup dalam godliness. Oke, boleh saudara katakan pada dirimu saat ini, aku adalah orang yang sudah memperoleh iman dan janji-janjinya yang besar. Amin. Oke, mari kita undang musik untuk maju ke depan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya Tuhan, ingat pilu-Nya sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi mari bersama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh menjadi pelang-pelang firman dalam kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, menjadikan kami alat-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman.